Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ataya Rasif Hanangsyah dengan NIM 2106012412023. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan simulasi 8 bit CPU dengan menggunakan software Logisim. Yang pertama saya akan menjelaskan blok-blok apa saja yang ada di rangkaian ini. Yang pertama ada RAM. Jadi RAM sendiri itu fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan program. Ya, tempat untuk menyimpan datanya ya. Jadi ini kan kita lihat ada data 01, 02, 03, 04. Jadi ini buat tes saja. Jadi dia buat menyimpan program atau data. Nanti di fetch atau dia jalankan oleh CPU-nya yang akan dijalankan oleh CPU. Selanjutnya di sini ada ALU. Di sebelah kanan atas ini ada ALU. Jadi fungsinya ALU itu sendiri itu untuk arithmetic logic unit atau untuk melakukan operasi matematika, operasi logika. Ini ada komplement, ada adder, ada OR. Jadi emang untuk melakukan operasi matematika dari rangkaian ini. Selanjutnya itu ada GPR atau General Purpose Register. Jadi GPR itu fungsinya untuk register ya. Jadi untuk menyimpan data sementara selama diproses. Jadi sebelum diproses oleh ALU itu ada di register ini, terus diteruskan ke ALU, terus kembali ke GPR ini lagi. Terus selanjutnya itu ada IR, di atas ini ada IR. Jadi IR sendiri itu fungsinya itu untuk instruction register. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan instruksi yang dikeluarkan dari RAM. Tadi dari data yang dikeluarkan dari RAM itu disimpan di sini. Lalu ada di atasnya ada PC. Jadi PC sendiri ini fungsinya program counter. Program counter ini untuk declare alamat selanjutnya yang akan diakses memori atau RAM. Yang akan diakses di memori atau RAM. Terus selanjutnya itu ada con ya. Saat ini ada control unit. Aduh. Oke, oh ya. Jadi control unit itu viewcon ya. Jadi control unit di sini fungsinya untuk mengatur dari enable dari register itu, terus dari RAM-nya, terus enable untuk address, untuk ALU, terus untuk write ke RAM-nya, terus ada untuk load ke RAM-nya, load A, load B ya. Selanjutnya di sini itu ada MAR. Jadi MAR itu apa? Jadi MAR itu fungsinya memory address register. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan alamat yang dikirim untuk mengakses si RAM-nya itu sendiri. Terus yang terakhir itu ada CLK atau clock. Jadi fungsinya clock itu untuk menjalankan atau untuk timing shifting dari rangkaian ini. Oke. Lanjut kita ke cara kerja ya. Jadi cara kerjanya itu kita coba nyalakan dulu. Kita tiknya pelan aja ya. Kita nyalakan dulu tik enable. Jadi yang pertama itu dia dari si PC ini di atas itu ini PC RAM ini. Yaitu
nyambung ke address yang ada di RAM untuk mengakses memori sebelah mana yang akan diakses oleh RAM. Terus setelah itu, dari RAM itu dia datanya keluar lari ke address, pin address yang ada di instruction register. Datanya keluar, terus dia lanjut masuk ke con. Fungsinya itu untuk decode ya. Jadi si control unit ini nanti ke decode instruksi apa yang harus dilakukan. Misalkan tadi load A, terus untuk enable ALU, untuk sum, load B. Terus selanjutnya itu setelah dari dari control unit ini, dia lari ke GPR. GPR itu General Purpose Register. Jadi di sini selanjutnya dilanjutkan ke ALU untuk dilakukan aritmetik, jadi perhitungan matematika di sini. Lalu kembali lagi ke GPR untuk ditampilkan di sini datanya. Setelah itu siklusnya mengulang lagi. Jadi emang siklusnya itu ada T0, T1, T2. Jadi T0 tadi itu untuk fetch, mapping area memori yang akan diakses, terus untuk dikirim ke IR, diproses oleh control unit, terus lari ke GPR dan ALU ya untuk dilakukan perhitungan di situ. Jadi T1, T0 itu dia fetch ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya. Misalkan tiknya kita buat manual pakai Ctrl T. Jadi ini T0 tadi ya. Terus ini sekarang T1. T1 itu dia decode. Dia melakukan decode di dalam control unit ini. Di dalam control unit ini dia melakukan decode. Terus T3 itu dia melakukan execute. Dia melakukan execute dari data dari register itu masuk ke ALU, terus ALU-nya dia melakukan proses penghitungan tambah kurang kali bagi, terus dia kembali lagi ke register. Hasilnya itu kembali lagi ke register. Terus setelah T2, nah ini kan T2 ya, dia execute. Setelah itu dia reset lagi, kembali ke T0. Begitu seterusnya siklusnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.